hormati beserta sosialisasi, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Dan di sisi sebelah kiri ini adalah narasumber yang nantinya akan menjelaskan tentang teknik fotografi jurnalistik. Bapak-bapak bisa nanya sepuas-puasnya ya mumpung Mas Zaki ini ada di sini. Baik, selanjutnya untuk Mas Zaki, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di perkumpulan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang bea cukai di Hotel Tunjungan Plaza atas inisiasi dari Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan. Minta tepuk tangan untuk Dinas Kominfo. Ini satu tempat atau berbeda-beda kim? Beda-beda kim. Di sini kimnya dari mana? Gempar Randup itu. Randup itu. Oh, Randup itu. Ada lagi yang lebih jauh? Yang paling jauh di sini? Nguling mana nguling? Sendirian Pak? Ada empat. Oh, Pak. Okay. Daerah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin Zaki. Seperti yang kita lihat di situ. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang fotografi jurnalistik. Ada yang sudah pernah belajar atau mengetahui tentang fotografi? Sama sekali. Yang sudah pernah pakai kamera seperti yang di depan, kamera biasa kan ada? Punya sendiri? Oh, alhamdulillah. Oke, langsung kita mulai ya, supaya nanti kita bisa banyak praktek juga. Oke, pertama kali kita harus bisa mengenal apa sih fotografi itu. Ini definisi fotografi adalah fotografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu phobos yang berarti cahaya dan grafos yang berarti menggambar atau menulis. Fotografi adalah pembuatan gambar dengan menggunakan lensa atau film pekat terhadap cahaya. Istilah fotografi pertama kali digunakan oleh Sir John Herschel pada tahun 1839. Ada yang sudah lahir? Belum ada ya? Ini 1839. Berarti Marisa. Oke, langsung next lagi. Marisa. Iya kan 1839. Oh, mari mahir dulu. Prinsip fotografi yaitu memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Dulu kita mengenal kamera itu menggunakan laser, film atau kodak kalau orang-orang biasa bilang. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasa yang disebut dengan lensa. Jadi cahaya itu masuk ke dalam lensa, kemudian dipantulkan oleh cermin yang nantinya akan kita lihat di viewfinder. Jadi di kamera itu pasti ada yang namanya lensa atau mirror. Seperti ini. Ini mirrornya bisa dilihat. Ini nanti akan memantulkan gambar ke sini, kemudian ke sini. Di sini ada peta prisma, kemudian kita lihat di viewfinder. Seperti ini. Dan sekarang dengan majunya teknologi ada lagi yang namanya kamera mirrorless. Ada yang pernah tahu? Ya, mirrorless tanpa lensa, tanpa cermin. Oke, kemudian next. Ya, harus kita harus belajar sejarahnya terlebih dahulu. Seperti di gambar. Foto pertama dilihat dibuat di tahun 1826 selama 8 jam oleh Louis Jacques Mande Daguerre yang merupakan bapak fotografi dunia. Dibuat 1837. Ini ditetapkan sebagai bapak fotografi dunia 1837. Pertama kali dibuat 1826. Kemudian, mari.
Kamera obscura merupakan kamera yang pertama kali digunakan untuk menggambar kemudian memotret. Jadi kamera obscura itu seperti proyektor, bukan fotokopi, mesin fotokopi. Di dalamnya ada cermin. Terus cermin itu akan dihadapkan dengan objek. Kemudian kita menggambar. Kayak ngeblak. Istilahnya ngeblak seperti itu. Kita sebenarnya melukis cuma dengan bantuan seperti itu. Kemudian kamera Kodak yang dulu pakai laser, kita bilangnya Kodak. Itu sebenarnya nama orang Eastman Kodak yang menemukannya pertama kali oleh snapshooter di 1888 di Amerika. Ya, sebenarnya Kodak itu adalah brand atau merek. Cuman di Indonesia kebiasaan brand yang terkenal pertama kali pasti disebut nama. Contoh Sanyo, Inso, dan Odol. Honda. Jadi kalau sih bisa nyebut Honda. Mohon maaf ya, nanti kalau saya ngomongnya dikit-dikit bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Iya, orang Jawa Biar semua. kita semakin akrab ya. Kontribusi fotografi ke dunia film pertama kali dipelopori oleh Edward Wimbrich. Kemudian flash atau lampu kilat pertama kali ditemukan oleh Harold A. Egerton pada tahun paling lama 19 ribuan lah. Hilang ya. Jadi dulu nggak kayak flash yang sekarang. Kalau kita tahu di flash yang ada di kamera atau tambahan, biasanya dibuat foto manten atau apa seperti itu. Dulu menggunakan seperti ada yang tahu bersihin kaca. Seperti itu, di atasnya ada buku seperti buku magnesium. Jika kita pencet itu akan terbakar dan menimbulkan cahaya. Jadi isi jelas gitu. Cuma sekali. Jadi kok biar repot ketemu foto. Kemudian bertemu negatif film adalah John Henry Ford Talbot di Inggris. Negatif film tersebut dibuat selama 40 detik di bawah terik matahari. Negatif film seperti Kodak tadi. Bayangkan dulu foto saja membutuhkan 40 detik. Misalnya kita selfie 40 detik, Mas foto no. Oh iya kita mulai detik. Itu. Next. Ya ini kalau maksudnya di Indonesia kronologi seperti ini dimulai pada tahun 1857 pada saat dua orang juru foto Wardbury dan Pick membuka sebuah studio foto di Harmony, Batavia atau Jakarta. Maksudnya fotografi ke Indonesia tepat 18 tahun setelah Daguerre mengumumkan hasil penelitiannya yang kemudian disebut-sebut sebagai awal perkembangan fotografi komersial. Jadi dulu sebelum Daguerre ini membuat kamera itu hanya sekedar penelitian, bukan komersil. Kalau sekarang kan bisa disebut komersil bahkan menjadi industri. Kemudian studio foto pun semakin ramai di Batavia dan kemudian banyak fotografer profesional maupun amatir mendokumentasikan hiruk pikuk dan keragaman etnis di Batavia. Kalau bisa dilihat di Google ada Monas zaman dulu, Sirja tahun berapa, itu dulu seperti itu. Fotografi waktu dulu kita melihat contoh di Google ada yang penjual kerak telur 1890. Jenderal Belanda 19.05 seperti itu. Jadi bukan yang seperti sekarang kita sangat mudah untuk mengakses foto, itu sangat sulit. Itu kerak telur itu yang mau senyum selama 40 detik. Next. Nah ini kamera yang dibuat oleh Daguerre tadi merekam gambar selama 8 jam. Membuka lensa. Ada yang tahu fotonya? Pernah tahu yang itu? Hanya sebuah atap hitam putih tanpa ada detail-detail seperti sekarang. Itu merekam satu foto selama 8 jam 8 jam tanpa istirahat. Saulan dibayar UMR. Next. Oke, kita akan belajar teknik dasar fotografi. Ini sangat dasar karena sebelum kita memasuki teknik-teknik yang lain ke teori-teori yang lain, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama ada segitiga exposure. Next. Nah, apa sih segitiga exposure? Masnya yang punya kamera tadi tahu? Paham? Alhamdulillah. Istilah yang digunakan untuk menyebut 3 elemen dasar pada fotografi. Bisa disebutkan Mas? Monggo. Kita sharing di sini.
Bener, tapi bukan adventure mas, untuk petualangan. Aperture normally mas. Nah seperti ini segitiganya. 3 elemen ini sangat penting dalam dunia fotografi. Kenapa sangat penting? Karena kita harus bisa mensinkronkan 3 ini untuk menghasilkan foto yang bagus atau foto yang diinginkan minimal. Next mbak. Nah seperti ini. Aperture adalah bukaan atau diafragma, disimbolkan dengan F. Nah ini yang sangat menjebak kita, karena kebanyakan orang tidak menyebutkan F piro, F berapa masih digunakan, tapi bukaan piro, bukaan gede atau cilik. Seperti di diagram, semakin besar angkanya, semakin kecil lubang yang dihasilkan. Jadi itu nanti seperti ini, semakin besar, itu yang nanti akan menjadi jalan masuknya cahaya menuju ke sensor. Kemudian ada shutter speed, kecepatan rana membuka. Rana itu seperti ini. Ini ada mirrornya. Mirror ini kalau kita pencet akan membuka dan menutup secara cepat. Lihat. Nah, itu namanya shutter speed. Semakin cepat dia membuka mirrornya, sebuah kamera, dia akan merekam gambar dengan cepat, begitu juga cahaya yang masuk. Sehingga semakin cepat shutter speed akan membuat gambar semakin gelap. Begitu juga sebaliknya. Namun kalau kita menggunakan shutter speed yang kurang, akan terjadi gerakan yang tidak direkam. Contoh kita misalnya lompat. Kalau kita menggunakan 1/2, itu bisa terlihat kaki kita sangat panjang karena dia merekam secara perlahan. Kemudian ada ISO. ISO adalah intensitas kesensitifan sensor terhadap cahaya. Ada ISO 50, 100 sampai 2500, 25.600. Mas, di sini pakai kamera apa? 60D, sama seperti biasanya. Kalau di kamera-kamera seperti ini di tahun di bawah 2015 kebanyakan ISO-nya 6400. Tapi untuk kamera-kamera sekarang contoh 70D, 6D, 5D, Nikon D90 itu bisa sampai 12.800. Yang 25.600 saya belum pernah menemukan, karena itu pasti adalah kamera yang sangat-sangat profesional. Contoh 1DX, 5D mungkin seperti itu. Nah ini ISO adalah salah satu satuan penyebutan untuk kepekaan sensor terhadap cahaya yang ada. Next mbak. Nah betul yang tadi dikodekan dengan F per. Next. Nah ini contohnya F5,6, F8 dan F22. Jika kita menggunakan F5,6, itu bukaan terbesar yang bisa dibuka oleh kamera dan lensa standar yang dikeluarkan oleh pabrikan. Biasanya lensa 18-55 seperti itu. Kemudian ada F/8, itu terlihat semakin menutup, dan F22 semakin kecil. Efeknya adalah objek yang ditangkap backgroundnya itu akan semakin blur, kemudian sampai ke bawah seperti itu. Kapan kita bisa menggunakan ini? Ketika objek yang kita tangkap seperti apa? Contoh bicara satu orang saya difoto 5,6 cukup. Tapi ketika saya 2 orang yang difoto dan saya dengan dia tidak berjajar, itu akan menimbulkan salah satu dari kita menjadi blur. Bisa saya atau teman saya. Seperti itu. Next. Nah ini tadi yang shutter speed disebutkan dengan 1/1, yang dimaksud adalah 1 detik. 1/1000 berarti kamera bisa memfoto sebanyak 1000 foto per detik. Namun itu tidak mungkin terjadi. Itu hanya estimasi. Next. Nah ini tadi buat pengingat. Jadi dari 3 elemen ini kita harus bisa mensinkronkan supaya kita bisa mendapatkan foto yang maksimal. Saya tidak bilang bagus,
karena bagus itu menurut selera. Tapi foto yang maksimal itu bisa kita dapatkan dengan insting dan memadukan 3 elemen tersebut. Oke, next. Ya, kita masuk ke teknik framing. Berasal dari kata frame yang berarti bingkai, atau teknik framing di sini berarti teknik untuk membingkai objek yang ditangkap. Jadi seperti apa yang akan kita ambil itu menggunakan teknik framing seperti ini. Boleh next. Nah, ini yang paling dasar kita pelajari adalah yang bisa kita gunakan di teknik fotografi jurnalistik. Sebenarnya banyak sekali teknik framing yang ada di dunia ini, bahkan baru-baru ditemukan karena kreativitas seorang fotografer. Tapi ini yang paling common, paling dasar. Extreme long shot. Bisa menjelaskan mas? Nama siapa mas? Bisa menjelaskan tolong? No. Ada yang bisa tahu maksudnya kenapa menggunakan extreme long shot? Extreme long shot di sini digunakan untuk memperlihatkan lingkungan sekitar atau background yang ditampilkan. Itu sekitar 80% dari keseluruhan foto. Objek yang terlihat sangat kecil, bisa di bawah 20% dari foto tersebut. Itu untuk menggambarkan suasana. Kemudian next, semakin dekat lagi long shot. Long shot di sini juga banyak versinya. Ada yang seperti ini, ada yang dari kepala sampai kaki aja yang kelihatan. Berbeda-beda, cuman gambarnya seperti ini. Objek terlihat lebih besar daripada tadi, dan ini juga tetap menonjolkan suasana yang ada di foto dengan menunjukkan postur tubuhnya dari seorang objek. Kemudian next. Nah, ini medium shot. Medium shot ada seperti ini, atau seperut sampai atas. Ini untuk menunjukkan torso atau bentuk badan dari pinggang ke atas, tentu bentuk badan objek, kemudian gerakan atau pembicaraan. Kemudian masuk lagi ke next, close up. Ini untuk menunjukkan ekspresi atau gestur atau ekspresi ketika dia berbicara atau tertawa, menangis. Kalau dia menangis atau dia tertawa, kita menggunakan extreme long shot atau long shot, apakah akan terlihat ekspresinya dia? Kelihatan. Tidak. Dan dia masih dengan close up kita bisa menunjukkan postur yang ada. Posturnya dia seperti apa. Kemudian next. Nah, big close up. Ini sangat-sangat menunjukkan ekspresinya dia. Detail ekspresinya. Contoh urat Jerawat. jerawat contohnya. Tapi sekarang udah pakai MS Glow, promosi. Ya, jadi itu akan terlihat. Oh, ini kalau adeng-adengnya ini, gitu. Adeng-adeng atau urat yang terlihat, atau bahkan apel bulu bisa nempel kalau gini. Next, ada extreme close up. Di sini ini menonjolkan salah satu organ tubuh, bukan organ sih. Apa ya? Organ tubuh kayak jantung ya, apa ya? Apa ya jadinya? Bagian tubuh. Ya, bagian tubuh, benar. Seperti misalnya biasanya digunakan di film-film kartun. Contoh misalnya Naruto mengeluarkan rasengannya, mata Sasuke seperti itu menggunakan extreme close up. Next. Nah, kita masuk ke angle. Yang tahu angle di sini apa? Itu. Angle, benar. Anget. Ada yang tahu angle? Kalau Vanessa Angel tahu? Oh, apa kabar? Menjemput rezeki. Angle adalah sudut pengambilan gambar yang dilakukan untuk memberikan kesan tertentu kepada objek. Jadi kenapa kita menggunakan angle? Karena akan ada kesan yang terbentuk dalam sebuah foto menggunakan angle tertentu. Contoh, next. Nah, ini angle yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Next. Nah, normal angle atau eye level itu sama seperti kita berbicara. Pandangan mata kita secara normal, gak datar, gak didor. Next. Udah ada low angle. Low angle ini ada yang tahu kesannya seperti apa?
Monggo beropini. Besar. Boleh. Tidak tinggi, besar. Kemudian ya, aku sih ngomong iklan sepatu barang gitu. Ada lagi yaitu berwibawa. Dia akan terlihat berwibawa ketika kita ambil foto dari, karena dia terlihat lebih besar, dia terlihat lebih tinggi, seperti itu. Tapi ini jangan digunakan untuk wawancara, misalnya ada bupati wawancara atau isar, nggak mungkin gitu. Ketika kita melihat orang yang lebih besar daripada kita, lebih tinggi, pasti ada perasaan seperti ngeri atau Segan. oh segan gitu, keren loh ini. Next. Nah, kalau high angle kebalikannya, ini terkesan mengecilkan, meremehkan, merendahkan. Walaupun banyak foto-foto anak band atau sekarang yang foto dari atas, bukan selfie tapi ya. Nah, seperti ini. Dan ini juga nggak boleh digunakan untuk wawancara misalnya presiden, atau Bapak Jokowi, Pak. Nggak mungkin, jangan digunakan. Kita harus tetap menggunakan normal. Walaupun kita misalnya gak senang Pak Presiden, kita cek merendahkan, jangan, karena itu berhubungan dengan etika. Next, ada lagi big eye, seolah-olah mata burung yang sedang terbang. Kalau boleh ngomong seolah-olah mata burung, burung ini kurungan, sepodo aja. Jadi itu seolah-olah burungnya sedang terbang, melihat ke bawah, ya seperti itu. Ya walaupun saya belum pernah terbang, tapi kalau ini sini belum ambil manu-manu si miber. Ini bisa untuk menunjukkan kesan luas, kemudian ramai, untuk memperlihatkan suasana. Karena kalau kita memperlihatkan suasana, contoh band, konser, kita bisa menggambarkan keramaian. Kalau kita foto saja dari depan, yang terlihat hanya beberapa orang yang ada di depan. Tapi kalau kita ambil dari atas, itu keseluruhan akan terlihat. Contoh bisa menggunakan drone, Jimmy Jeep, ada yang tahu Jimmy Jeep? Kalau misalnya kita ada konser atau pertandingan sepak bola, yang kamera video atau toksisnya, nah itu namanya Jimmy Jeep atau crane. Tapi itu nggak bisa buat selfie ya, jangan coba-coba. Kok merawat antv jangan selfie, nggak boleh. Next, nah frog eye, seperti pandangan katak. Ya, kata melihatnya seperti itu. Ini untuk menunjukkan kesan unik. Simbol itu tadi besar, gagah. Seperti itu juga frog eye. Tapi banyak versi juga. Ada yang bilang benda itu benar-benar dari atas sejajar. Frog eye juga seperti itu. Tapi kan gini. Ada yang bilang frog eye itu ya sejajar. Jadi kalau kita bilang ya cuma kelihatan sepatunya aja. Itu versi dari. Itu sah-sah aja. Mana yang kita gunakan itu terserah kita. Yang penting kita tahu angle-nya ya seperti itu. Itu nanti tinggal pengembangan kita masing-masing. Next. Nah, kita masuk ke materi yang inti dari sini. Fotografi itu semua. Fotografi jurnalistik. Ada yang tahu istilah jurnalistik apa di sini? Monggo silakan beropini, siapapun boleh berbicara, tidak ada yang salah di sini. Ada yang bisa? Berhubungan dengan berita kayaknya, Mas. Nah, berita ada lagi berasal dari kata jurnalisme atau kegiatan mencari berita, data dan fakta, atau kewartaan. Orangnya seorang jurnalis atau dalam bahasa Indonesia wartawan atau wartawati. Karena kalau cowok wartawan, kalau cewek polwati. Beda lagi sama polwan. Polwan beda ya polwati, nggak mungkin. Polwan ya polwan, nggak ada polwati. Next. Nah, seperti ini fotografi jurnalistik adalah bidang fotografi yang juga bagian dari jurnalisme. Fotografi jurnalistik berfokus pada storytelling atau menyampaikan sebuah cerita dari hasil foto yang kamu ambil. Jadi foto itu harus punya cerita, informasi ataupun data. Selain itu, foto untuk jurnalistik juga harus memiliki teks atau keterangan foto pelengkap. Dengan begitu ada kombinasi gambar dan tulisan yang memiliki bobot penting serta menarik perhatian pembaca. Karena kalau kita bisa menggambarkan atau memberitakan sebuah peristiwa, misalnya ada kecelakaan,
tanpa ada bukti foto, apakah kita bisa percaya kalau itu kecelakaan? Ya seperti itu. Atau mungkin kecelakaan kita upload isinya tulisan kebakaran, apakah bisa? Cuma menarik perhatian, cuma apakah itu penting? Dan juga aneh gitu. Next. Dalam fotografi jurnalistik kita mengenal namanya teori EDFAT. EDFAT. Entire, yaitu meliputi apa yang akan dimasukkan dalam foto yang ditangkap yang dapat mendukung sebuah berita. Contoh, perampokan di sebuah bank. Apakah akan kita foto perampoknya saja? Ini nggak mungkin. Orang akan tahu. Contoh misalnya background aja, minimal background. Atau jangan perampokan. Sosialisasi di Hotel Tanjung. Terus kita selfie tanpa ada background Hotel Tanjung. Apakah orang akan percaya? Mungkin ini beli namamu. Dan harus apa yang dimasukkan kita harus tahu dari foto tersebut. Contoh misalnya ada lukisan pameran budaya, pameran kesenian maksudnya. Apakah nggak akan kita satu foto toh? Apakah keseluruhan foto, keseluruhan area atau ada orang yang melihat karya tersebut kita foto? Itu pilihan. Bagaimana nanti akan memberikan kesan bahwa itu ada di tempat yang sesuai dengan yang akan kita ceritakan atau kita sampaikan. Itu masuk ke entire. Kemudian next, detail. Suatu pilihan atas bagian tertentu atau keseluruhan objek yang akan dimasukkan dalam foto yang ditangkap, yang akan menjadi point of interest dalam foto. Jadi apakah objek kita akan kita ambil keseluruhan badan, atau hanya tangannya, atau medium close up, itu pilihan kita. Tapi detail itu sangat penting. Karena nanti ya seperti tadi itu, apa sih yang menarik di situ? Contoh misalnya kita akan ada bupati Satpol PP, misalnya seperti itu. Seperti apa yang akan kita gambarkan? Kalau kita gambarkan terlalu luas, orang fokusnya akan berbeda. Dan kita tahu sendiri ya, netizen di Indonesia ini sangat detail matanya. Kita upload foto apa ada kecil itu kelihatan. Nah itu mendistract foto yang sebenarnya gambar besar itu nggak dilihat sama dia. Seperti itu, detail yang harus kita ambil. Next. Dan framing yang akan kita gunakan. Contoh tadi, extreme shot, medium shot, close up, long shot dan lain-lain. Itu harus kita tentukan. Supaya apa? Kembalikan detail dan detail tadi. Kalau kita ingin memasukkan seorang pembicara di ruangan yang cukup luas atau di ruangan yang sangat menarik, kalau kita ambil secara close up, kemenarikan dari suatu ruangan itu tidak akan masuk terekam dalam foto. Jadi kita harus bijak menentukan framing tadi. Jangan terlalu luas untuk memperlihatkan ini, karena nanti fog frame-nya objeknya akan terlihat hilang dan lain-lain. Next. Dan angle seperti tadi, bagaimana kita akan mengambil angle tersebut? Apakah seorang bupati akan kita ambil dari bawah, dari atas, atau dari depan? Itu yang sangat penting. Next. Nah, timing dalam foto jurnalistik, momen yang diambil harus tepat. Ketika Bapak Bupati memotong tumpeng, apakah kita akan memfoto dia sedang berjalan? Sangat aneh. Itu sangat harus kita pikirkan secara bijak bagaimana foto yang akan kita ambil. Next. Nah, teman-teman bisa menganalisis dengan teori EDFAT satu foto yang saya tunjukkan. Monggo, silakan berpendapat dari entire, detail, framing, dan timing tadi. Ada yang bisa? Monggo, silakan berpendapat di sini bebas. Kita ini forum belajar bersama. Bukan berarti saya menjadi guru. Detail ya, Mas. Kayaknya detail. Detailnya seperti apa? Karena menampilkan background banyak, ada orang-orang yang lainnya di sini. Benar. Dan lagi boleh kita diskusi lagi dengan Bapak siapa? Bapak kok masih? Terserah Mas kayaknya. Mas Arif. Mas Arif. Ini kok dari tadi entire. Apa yang dimasukkan dalam foto?
Dari yang apa? Entire. Iya. Yang dimasukkan dalam foto itunya Mas, pembalapnya. Oke. Dilihat detail. Dilihat dari detailnya, di situ ada banyak penonton, kemudian ada pemandangan yang lain di situ, kemudian ada debu-debu yang terlihat. Nah, di situ kemudian ada sudut kemiringan dari pembalapnya gitu. Untuk frame-nya seperti apa? Frame-nya lupa, definisi frame-nya apa itu? Oh, bagian di pinggirnya seperti apa gitu. Apakah sudah pas atau belum menurut Anda? Kayaknya sudah pas itu Mas, karena apa itu dilihat dari segi penonton yang sebelah sana, kemudian sudut pojoknya jadi kelihatan pembalapnya seperti itu. Angelnya ada di Angel maksudnya angel. Oh iya. Angel malaikat, orang itu malaikat itu. Iya, angel. Ya. Angle-nya ya terfokus di pembalapnya itu Mas. Langsung ke T, timing atau momen yang diambil seperti apa? Ngepotnya itu kayaknya. Kalau ada lagi, silakan berpendapat di sini monggo. Iya, monggo. Ada lagi? Mungkin Mas yang di sebelah sini, bapak-bapak, mbak-mbak, monggo. Belum. Ya bapak ini, monggo kan? Oke, saya lanjutkan ya. Apakah foto ini diberi caption pembalapan grass track nasional? Bisa. Tidak. Tapi kalau disebut balapan atau ajang balapan motocross bisa. Bisa tadi. Karena ada detail intern, apa yang harus kita masukkan? Contoh misalnya saya hanya memfoto motocross sama orangnya tanpa terlihat sirkuitnya. Apakah itu bisa disebut sebagai balapan? Belum bisa. Oke. Detailnya. Apakah kalau saya ambil saat saya zoom lagi tanpa kelihatan penonton, apakah bisa disebut itu sebuah pertandingan atau event? Belum. Oke. Umpamanya detail framing. Kalau masalah framing, saya ambil dia close up. Apakah bisa dilihat bahwa dia sedang bermain motocross atau hanya sekedar pakai baju motocross terus kita foto? Frame dan angle. Kalau saya ambil dari atas, lebih bagus. Contoh seperti itu. Cuman apa yang harus kita tonjolkan itu berpengaruh. Terhadap angle itu sangat berpengaruh. Jangan sampai kita ingin menunjukkan keramaian tapi kita menggunakan frog eye atau low angle. Sangat tidak terlihat. Bahkan kalau ini saya ambil low dari bawah, berbahaya, saya bisa ditabrak. Kemudian dari timing, ini yang sangat penting. Ketika ada pergerakan yang sangat cepat, kalau misalnya saya telat fotonya, terlihat selebor itu, apakah itu sebuah balapan? Apa masih selebor di tarian cilik? Balapan selebor. Oh no. Kemudian kalau kurang cepat, entok pebang, arep entok. Iki kayak iklannya Dunlop. Iklannya ban, seperti itu. Timing itu sangat penting. Dan kita harus mengasah insting kita terhadap timing untuk memfoto. Ini kalau jujur saya menggunakan kamera yang sangat murah, kamera 1100D, dan lensanya tidak bisa autofocus. Kita harus bisa menggunakan teknik-teknik insting itu untuk menghasilkan foto seperti ini. Kita harus tahu di mana fokusnya. Kita ambilnya seperti apa, timing yang paling penting. Kalau saya bisa menyarankan ya, saya dulu belajar teknik untuk memfoto suatu objek yang bergerak itu menggunakan senapan angin. Ini benar, saya baru bersumpah. Saya dulu nembak burung atau target. Kan kalau kita gagal, kita harus ngumpul lagi. Bagaimana kita bisa mengefektifkan sebuah foto atau sebuah kodak? Dulu kalau kodak itu hanya 36 sampai 40 foto. Kalau kita hanya cepet, kita akan kehilangan. Sekarang enak,
kita hapus, kan? Dan perlu di format hilang kabeh, difoto lagi. Efektivitas, jangan sampai kita membuang-buang waktu karena juga berpengaruh kepada baterai dari kamera tersebut. Oke, next. Ya, ini prinsip dan etika jurnalistik atau jurnalisme. Ini bisa menjadi pegangan dari teman-teman di sini ketika mempraktekkan, karena ini sangat-sangat penting. Yang pertama adalah akurat dan komprehensif. Sebuah berita harus sangat akurat. Jangan sampai kita melebih-lebihkan atau mengurang-urangi. Harus akurat. Ini ya ini, satu ya satu, dua ya dua. Harus sangat-sangat akurat. Karena jika kita sudah menginformasikan sesuatu kepada masyarakat, itu sangat berpengaruh besar. Apalagi sampai hoax dan lain-lain, itu pengaruhnya sangat besar. Kemudian lengkap, jangan sampai dikurang-kurangi. Misalnya, saya pernah, bukan dikurangi, tapi dilebih-lebihkan. Itu juga nggak boleh. Ketika ada kebakaran di dekat rumah saya, itu dituliskan satu rumah hangus terbakar. Padahal saya sebagai saksi mata terlihat di situ hanya dapurnya saja yang terbakar. Kenapa harus ditulis seperti itu sama mereka? Hanya untuk mendapatkan viewer, clickbait. Karena orang kalau sesuatu yang lebih lebay seperti itu, orang akan suka. Kalau misalnya kecelakaan sing jadi korban siji, akan kalau kaget, harus sudah 10. Padahal yang satu meninggal, yang 10 cuma luka ringan. Seperti itu. Harus lengkap, jangan sampai ada yang dikurang-kurangi. Kemudian idealitas atau keberpihakan. Ini sangat penting dalam dunia berita politik. Karena kita kadang kalau sudah mendukung sesuatu, itu kita akan lupa kalau orang lain juga punya kebaikan. Jadi bisa ngasih A, calon presiden, si B calon presiden. Karena kita suka sama si B, si A kita jelek-jelekan beritanya. Apakah itu boleh? Enggak, jangan sampai. Karena seorang wartawan itu kita tidak mengenal hitam putih. Hitam putih kita harus di tengah-tengah, abu-abu. Tidak boleh kita memihak kanan atau kiri. Seperti itu. Kemudian menghormati objek. Objek atau orang yang kita foto atau orang yang kita wawancari harus sangat-sangat kita hormati. Walaupun itu sebenarnya teman kita sendiri. Karena ketika kita bekerja di suatu tempat, misalnya kita Pasuruan TV misalnya, kita yang berperilaku kurang sopan, yang jadi dampaknya ke siapa? Ke kita atau ke Pasuruan TV? Pasuruan TV. Kecuali kita menggunakan baju bebas. Misalnya kita YouTuber, kita mengambil informasi, akan jelas kita sendiri. Tapi kalau kita sudah menggunakan seragam, itu instansi yang sangat menjadi buruk nanti namanya karena kita. Dan jangan itu campur dalam hal apapun. Ini sangat bertabrakan dengan empati kita. Sulitnya menjadi seorang wartawan seperti itu. Contoh, ada sebuah kebakaran, kita meliput, tapi di dalam hati kita pasti kasihan. Seakan bogiku goro-goro sing nulungi. Kita menolong itu gak boleh. Karena sudah keluar dari tugas kita sebagai seorang jurnalis. Pasti di dalam hati juga akan berkecamuk seperti itu. Misalnya ada penemuan bom atau benda-benda asing, misalnya narkoba atau apa, itu gak boleh kita menyentuh. Oh, cek fotonya api, tak jelek ini, backgroundnya api, jangan. Nanti kalau ada sidik jarinya, kita yang akan jadi masalah. Walaupun itu bukan kita, tugas kita hanya mencari berita sesuai fakta, seperti itu. Ya, integritas. Ada yang tahu integritas di sini? Tahu. Kejujuran atau apa ya? Kepercayaan lah. Ya, hampir. Tapi masuk ke kepercayaan. Jadi kita harus bisa memberikan sesuatu yang maksimal terhadap sesuatu yang kita buat atau karya. Misalnya kita edit foto sebuah berita, itu cukup cropping, atur kontras, sharpening, mungkin kalau butuh sedikit dipadang monggo, tapi jangan sampai diganti emoticon love. Tidak boleh. Seorang wartawan tidak boleh pakai emoticon love. Kalau senyum boleh. Enggak, jangan. Harus tetap
sesuai dengan hasil foto yang kita foto. Jangan kita tambah yang aneh-aneh, karena itu juga kita tidak profesional. Kemudian jangan membayar narasumber, itu tidak boleh, karena akan menjadi keberpihakan tadi. Kemudian jangan sabotase, jangan sampai berita orang lain kita manipulasi. Contoh, ada orang menolong orang kita foto, tapi nanti kita kasih tulisan dia menjawab wong nang jurang, seperti itu. Itu termasuk sabotase, karena nanti akan timbul yang namanya hoax atau berita-berita palsu seperti itu. Kemudian hindari menerima hadiah. Ini agak sulit ya, karena semua orang butuh duit. Jadi sangat bijak kalau kita tidak menerima hadiah yang diberikan oleh orang lain. Ya walaupun sulit, cuma kita harus melakukannya. Karena kalau kita sudah menerima menerima hadiah, budaya Indonesia adalah wong sing sungkanan. Misalnya jika Mas, desamu ono berita buruk tentang orang yang nyamoni, apa benar sungkan aku semua disamoni siapa sih? Nah, itu nggak boleh. Tapi kita malah harus tetap sopan. Kita harus menghormati objek. Mbak, next dong. Ya, ini kesiapan dalam foto jurnalistik. Ini versi saya ketika kita melakukan sebuah liputan misalnya di desa atau di lingkungan kita. Yang pertama, kesiapan dan kesehatan fisik. Itu sangat penting. Jangan sampai Anda tipes atau demam berdarah budal ngefoto karnaval, karena akan menyibukkan panitia. Ya kan? Jangan sampai. Harus tahu, oh aku siap. Aku gak siap dengan enggak, daripada akan merepotkan orang lain. Kemudian survei lokasi dan pemetaan. Ini bisa kita lakukan ketika sebuah berita features atau soft news, bukan sebuah berita straight news. Survei lokasi, contoh kita di Pasuruan ada sebuah konser yang mendatangkan penyanyi dangdut Via Valen, misalnya seperti itu. Kita harus tahu lokasinya di mana. Oh, di stadion. Kita nggak tahu lokasinya, perkara budal yang alun-alun, padahal lokasinya bukan di alun-alun. Kemudian pemetaan. Pemetaan yang di sini maksud adalah ketika kita berangkat sesuai tim. Misalnya 3 orang, apakah kita akan foto berjejer? Gak mungkin dong. Misalnya ada sebuah karnaval, apakah kita akan semua 3 orang itu akan ada di finish atau di start? Itu gak efektif. Jadi kita harus bisa membagi tim. Oh, sama di kono, aku di kini. Seperti itu, karena nanti hasil foto akan semakin variatif dan berita yang disampaikan juga akan semakin menarik. Karena dari 3 orang yang ada itu, informasi yang didapatkan pasti sangat-sangat berbeda. Kemudian perlengkapan yang cukup, itu saya nggak bilang banyak atau sedikit, cuma cukup. Karena jangan sampai kita menggunakan peralatan yang sangat berlebihan. Kita misalnya mau ada lagi konser, oh ada betulnya iki kita, karena nanti akan berpengaruh kepada kesehatan fisik dan kesehatan kita. Karena kita akan berlari-larian untuk mendapatkan berita atau foto yang sangat menarik yang bisa kita beritakan. Jadi butuhnya hanya kayak sisi cukup, ya udah itu saja. Jangan sampai kita mau kalau terlalu banyak goreng saiki, oh lampu iki, oh genset, oh pick-up, nggak usah. Yang penting kita sudah enak membawanya dan kita menggunakan juga dengan cepat. Misalnya kita menggunakan 3 lensa dengan kegunaan yang berbeda. Kita harus tahu kapan berganti dengan sangat cepat. Karena sebuah teknik atau momen tidak bisa diulangi. Karena nggak mungkin kita wawancara terus Pak Bupati di Pekanbaran diomongan nih. Jangan sampai Pak gak perlu, jangan. Kemudian informasi tentang event itu di desa ada acara apa? Kita nggak tahu, kita tiba-tiba berangkat. Kita nggak tahu apa yang akan kita beritakan di situ. Kecuali ada yang namanya straight news atau hard news, berita yang sangat penting. Jadi ada kebakaran di kota Pasuruan, kita berangkat, ya udah nggak usah survei, selantek ngomongannya. Itu jangan sampai kita nggak tahu apa yang akan kita liput untuk berita soft news atau feature. Contoh seperti liputan tentang pembuatan karya seni, makanan-makanan khas seperti itu.
Survei lokasi berhubungan dengan event. Dan itu bisa digunakan di soft news atau features. Saya ulangi kembali, karena sebuah berita yang harus segera diinformasikan itu nggak bisa kita tunggu. Nggak mungkin ada dengar tungguan ini tadi kobongan. Nggak mungkin dong. Aku ada di perapatan, apa mas? Tadi kecelakaan. Nggak boleh. Nggak boleh kita mengharapkan kecelakaan. Oke, next mbak. Ini boleh kita berdiskusi di sini. Apakah hanya menggunakan HP dapat melakukan foto jurnalistik? Monggo kita diskusi di sini. Ada yang bisa berpendapat, beropini di sini, tidak ada yang salah. Kita belajar bersama. Monggo. Jangan. Monggo, jangan berpendapat. Ya, boleh. Apakah hanya menggunakan HP dapat melakukan foto jurnalistik? Tergantung mas. Jadi kalau misalnya ini ada kata-kata hanyanya, berarti alternatifnya hanya satu. Tetapi kalau misalkan hanyanya dibuang, apakah menggunakan HP dapat melakukan foto jurnalistik? Kemungkinan bisa. Jadi satu-satunya, kalau ada kata hanyanya berarti intinya satu-satunya. Iya, khusus. Kesimpulannya, jawabannya bukan seperti itu. Artinya masih ada alternatif yang lainnya. Ini kita nggak punya kamera, cuma punya HP. Nah, kalau seperti itu boleh. Nah, seperti itu. Kenapa? Apa punya alasan? Monggo kita diskusi. Alasannya untuk menyampaikan informasi yang perlu diinformasikan, Pak. Seperti itu. Oke, tepat. Terima kasih kepada Mas Arif. Ya, tepuk tangan buat Mas Arif. Ya, benar. Tidak salah. Sangat memungkinkan karena keunggulan HP adalah kecepatan sharing dan revisi yang sangat cepat. Tidak harus menggunakan kamera profesional untuk menghasilkan berita. Contoh, kita menggunakan HP. Misalnya ada sebuah kecelakaan, masalah sharing dan revisi itu sangat cepat. Kita datang ke lokasi, kita foto, kita upload misalnya ke Facebook. Terjadi kecelakaan di jalan Bangil, korban 4 meninggal dunia, misalnya seperti itu. Ternyata kita keliru, oh gak apa-apa, kita revisi lagi, kita foto lagi, korban di Bangil tidak jadi 4, yang 4 hidup lagi, seperti itu. Contoh seperti itu. Kan sangat cepat, karena kalau kamera ini 60D 500D seperti punya Mas Ahmadi ini, untuk mengupload kita menggunakan laptop. Kecuali kamera yang sekarang sudah bisa connect ke HP. HP pun penting, karena kalau kita ditanya kamera apa yang terbaik, apa yang kita jawab? Kamera terbaik adalah kamera yang kita miliki. Kita gak perlu pinjam, kita tinggal menggunakan, rusak dukungannya, ya diberantas. Seperti itu. Oke, next. Kita seringkali menjadi jurnalis yang tidak sadar. Kembali lagi ke teori jurnalistik tadi. Seni menyampaikan informasi. Kita menggunakan HP. Oh, kita sedang di sini, ini event ini seperti ini, kita upload di IG Story. Ada yang melihat sekitar minimal 200 atau 300, bahkan hanya 50 orang. Informasi kita sudah menjadi informasi yang penting bagi orang lain. Kalau dia merasa penting, pasti akan langsung komen, "Iku di, iku sampai kapan?" Dengan hanya IG Story. Cuman caranya kita yang berbeda dengan wartawan-wartawan di luar sana. Kalau kita kan hanya sekedar iseng atau ingin, oh itu loh, aku dalam konser hanya untuk pamer. Cuman sedikit banyak kita memberikan informasi. Next. Nah, itu minimal di WhatsApp. Ya, makanya kalau bikin status jangan sesuatu yang receh, baik yang informatif, baik guyu, baik semacamnya kayak informasi receh. Oh, kayak gitu. Ya seperti itu. Kadang mungkin kita anggapnya itu receh, tapi kadang menjadi informasi. Contoh misalnya saya sedang di warung ini, makan ini. Kalau
kita ada apa di IG, ada orang lain yang melihat, bahkan kita tidak kenal, kebetulan dia dari Pasuruan, oh itu mas itu di mana? Saya mau mampir. Kita sudah memberikan informasi minimal kepada satu orang yang membutuhkan tersebut. Next. Nah, monggo kita diskusi lagi. Apakah foto selfie bisa menjadi foto jurnalistik? Monggo yang mau memberikan alasan, beropini dan berikan contohnya. Bapak ini apa monggo? Saya kira, nama saya Taufi dari Desa Rejosolor. Untuk selfie saya kira bisa dijadikan objek jurnalistik. Alasannya mungkin dari situ bisa menarik warga atau wisatawan untuk berkunjung ke daerah yang di foto waktu selfie. Ya. Terima kasih. Bagus Pak Fuadi. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Fuadi. Salah satu contoh paling gampang, ini foto selfie. Sekarang saya ganti foto KTP. Apakah bisa untuk menjadi foto jurnalistik? Foto pas foto menentok ini, apakah bisa? Monggo. Langsung berikan alasannya mas. Gak apa-apa mas, kita kalau sih sama begini. Baik, terima kasih. Karena kadang-kadang kita juga menemukan misalnya korban kecelakaan. Nah, misalnya kita nemu KTP ini dan dompetnya. Ya, karena kalau pakai darah kan biasanya nggak boleh juga kalau. Itu yang KTP viral itu namanya yang kuning-kuning. Oh iya, namanya kemarin yang di Probolinggo itu ya. Ya, bagus sekali mas apa tadi? Muslim. Tepuk tangan untuk mas Muslim. Jadi dengan gampangnya foto KTP menjadi foto jurnalistik dengan sangat mudah. Contoh kita upload foto, kita kasih tulisan foto terakhir korban sebelum meninggal di Semeru. Itu sudah menjadi sebuah informasi. Atau misalnya Raffi Ahmad ketika belum sukses sudah. Walaupun itu kepentingan seperti itu aja. Karena memang kadang berita juga nggak begitu penting disebutkan gitu loh. Heboh, Raffi Ahmad seperti ini. Tapi dilihat dari video beritanya itu sangat berlainan dengan caption yang ada. Itu hanya untuk menambah viewer. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya, kita diskusi, mau menyanggah teori-teori ini, monggo kita belajar bersama. Iya monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya Umar dari Mulut. Saya menyoroti tentang prinsip dan etika jurnalistik tadi, yang poin terakhir yaitu hindari menerima hadiah. Iya. Nah, itu apakah hadiah itu hanya berupa uang? Kalau umpamanya kita dikasih sarung, boleh apa enggak? Kan bukan uang. Atau kita diajak makan. Nah, apakah itu sudah melanggar etika jurnalistik? Terima kasih. Oke. Kembali ke etika lagi. Kalau masalah kita menerima, silakan menerima. Sebenarnya poinnya bukan menerima, tapi sikap kita setelah menerima itu. Ya, tapi misalnya kita dapat saran, ya udah, itu kita harus sebagai sedekah. Kalau kita karena diberi sarung terus kita memihak dia, itu yang disebut. Oh, berarti jangan memihak. Nah, iya, kembali lagi ke buka pemihak tadi. Kebanyakan seperti itu karena kita sopan. Kita membuat suka memberi diberi sarung. Ya, jadi kebenaran itu akan terhapuskan oleh sarung tadi, Pak. Iya. Apalagi THS. Kecubung. 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 Iya, aku langsung Pak. Ada lagi yang mau bertanya atau memberi sanggahan, berpendapat, kita sharing monggo. Misalnya Mas yang